Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Kraningsi. Saya mahasiswi S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 jurnal yang sudah saya analisis sebelumnya. Jangan lupa tonton terus ya. Pertama yang saya analisis berjudul Sejarah Perkembangan dan Peradaban Islam di Mesir yang ditulis oleh Abu Hanifah, seorang dosen tetap di Universitas Alauddin Makassar, khususnya pada Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Jurnal ini didasari oleh bahwasannya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang merupakan agama terakhir diriwahyukan kepada Nabi Muhammad. Peradaban Islam telah meletakkan dasar istimewa yang berdiri di atas dasar yang tiada duanya, menyediakan petunjuk yang melimpah ruah. Keistimewaan dan nilainya juga memberikan pengaruh dalam hitungan peradaban tersebut dengan berbagai macam peradaban yang berharga. Al-Quran dan hadis merupakan dua dasar fundamental penegak peradaban Islam. Salah satu negara yang disebutkan menjadi salah satu tempat awal mula dari peradaban Islam adalah Mesir. Maka di sini Abu Hanifah sebagai seorang penulis pada jurnal kali ini sangat tertarik untuk mengupas apa saja dan bagaimana sih sejarah perkembangan peradaban Islam di Mesir yang menjadi salah satu tempat atau negara yang menjadi peradaban Islam tertua sebelumnya. Selanjutnya, kedatangan Islam di Mesir. Mesir adalah salah satu kawasan yang berada di Afrika Utara. Afrika Utara merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di daerah Eropa. Mesir baru menjadi kota Islam sejak Umar menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar yang berkuasa sebelumnya. Mesir dapat ditaklukkan di bawah pimpinan Amr bin As yang dikuasai oleh Iskandaria, suatu tanda bahwa seluruh Mesir sudah berada di tangan kaum muslim. Nah, di sini awal mula Islam masuk di Mesir yaitu karena adanya penaklukan daerah Mesir yang bernama daerah Mesir yang sebelumnya dikuasai oleh Iskandaria yang ditaklukkan oleh Amr bin As di bawah pimpinan Abu Bakar yang kemudian beralih kepada Umar bin Khattab tentunya sebagai khalifah. Nah, berikutnya perkembangan Islam di Mesir. Perkembangan Islam di Mesir tentu tidak terlepas dari peranan para penguasa Islam di Mesir. Nah, dinasti Fatihiyah merupakan dinasti yang beraliran Syiah. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa khalifah yang kelima yang bernama Abu Mansur Nizar Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Nah, jadi jika diurutkan, pada umumnya dinasti Islam di Mesir yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dinasti Tulun yang berkuasa pada tahun 234 Hijriah atau 868 Masehi sampai 292 Hijriah atau 905 Masehi. Nah, yang kedua yaitu dinasti Fatihiyah yang berkuasa pada tahun 296 Hijriah atau bertepatan dengan 909 Masehi sampai 566 Hijriah atau 1171 Masehi. Yang ketiga ada dinasti Ayyubiyah yang berkuasa pada tahun 569 Hijriah atau 1174 Masehi sampai 650 Hijriah atau 1252 Masehi. Yang terakhir adalah dinasti Mamluk yaitu berkuasa pada tahun 648 Hijriah yang bertepatan pada 1250 Masehi hingga 923 Hijriah yang bertepatan pada 1517 Hijriah Masehi. Nah, pada kesimpulannya, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin seharusnya menjadi agama yang universal sehingga dapat menyesuaikan dengan kebudayaan setempat perkembangan Islam ke seluruh penjuru dunia.
tidak terlepas dari peranan penguasa-penguasa Islam tentunya, tidak terkecuali penguasa Mesir sebagai pusat peradaban Islam dalam masa kejayaan Islam. Mesir merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan dunia Islam. Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Mesir begitu gencar mendakwahkan Islam, mulai dari dunia dinasti Fathiyah yang bahkan mendirikan Masjid Al-Azhar yang kemudian menjadi Universitas Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar itu sebelumnya adalah Masjid Al-Azhar yang dibentuk atau dibangun pada dinasti Fathiyah. Lama sekali ya. Nah, di sini dinasti Ayyubiyah yang dapat mengalahkan pasukan Salib, kemudian dilanjutkan dinasti Mamluk yang dapat bertahan dari serangan Mongol sampai kekhalifahan yang terakhir. Dinasti Utsmaniyah di Turki. Perkembangan Islam tersebut tidak terlepas dari sejarah-sejarah dinasti tersebut. Jadi pada intinya di Mesir itu dulu yang dikuasai oleh dinasti-dinasti ternama itu ada Fathiyah, Tulun, ada juga Ayyubiyah, kemudian ada Mamluk. Itu gencar-gencarnya mendakwahkan Islam. Maka Islam di kota Mesir sangat berjaya pada masa itu. Saya analisis berjudul Asimilasi Spektrum Peradaban Islam dan Keberislaman di India yang ditulis oleh Sadari dari Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi Tambun Bekasi. Nah, peradaban di India dimulai secara kasar itu pada sekitar tahun 6000 hingga 5000 tahun sebelum Masehi yang ditandai dengan datangnya eh, bangsa dari Dravida dari Asia Barat. Seiring bergantinya musim, bergesernya gaya hidup masyarakat, dan pola interaksi antar sesama penganut kepercayaan sekitar pada tahun 599 sebelum Masehi, bumi India kembali dihibur dengan datangnya kepercayaan-kepercayaan baru yang dirasa sangat terstruktur. Di sini untuk kondisi ekonomi bangsa India dahulu bisa dikategorikan bangsa India itu bangsa yang makmur karena mereka berjalan pada bagian pertanian dan perindustrian. Nah, di sini kondisi agama saat Islam masuk ke India ada 3 agama yang dikenal baik oleh masyarakat yang dianut hingga saat ini ya teman-teman, yaitu ada agama Hindu, Buddha, dan ada Jaina juga. Nah, selanjutnya untuk kondisi sosialnya sendiri hingga saat ini pun masih dilakukan oleh bangsa India itu kepercayaan mereka bahwasannya masyarakat itu terbagi menjadi 4 kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Waisya, dan yang terakhir ada kasta Sudra. Nah, selanjutnya untuk interaksi Islam dari India atau interaksi Islam dan India, ini penulis lebih nyaman membaginya menjadi 4 tahapan. Yakni tahap pertama itu adalah tahap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahap keduanya ada Khulafaur Rasyidin dan tahap ketiganya ada dinasti, yaitu ada dinasti Umayyah, dinasti Ghazni, dan tentunya ada yang terakhir adalah dinasti Guri. Nah, selanjutnya Islam ini bisa masuk ke India dari informal, yaitu melalui jalur perdagangan, jalur sufi, jalur ulama, dan yang terakhir itu jalur perkawinan. Jadi kalau ketika ada agama ada agama masyarakat India yang menganut agama Hindu gitu kan, menikah dengan orang Islam, maka biasanya kan itu akan pindah ke agama Islam. Makanya salah satu penyebab atau eh, jalur informal dari datangnya agama Islam ke India itu adalah karena adanya perkawinan seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada asimilasi budaya. Di sini persinggungan panjang plus perlikuan antara budaya Islam Arab dan masyarakat India memuncak pada terciptanya keberislaman yang khas. Paling tidak perpaduan ini dilihat dari 3 bidang, yaitu ada ilmu pengetahuan, seni bangunan, dan bahasa.
berjudul Kontak Pertama Islam dengan Filsafat dan Ilmu Pengetahuan di Yunani yang dibuat oleh Taufik, alumni Magister SPS UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani sebagai sebuah peradaban klasik mampu memberikan kontribusi positif dan memainkan peran penting dalam pengembangan peradaban dunia, khususnya peradaban Islam. Kontribusi dan sumbangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani terlihat dengan jelas pada kawasan-kawasan yang menjadi pusat pengembangan budaya Helenis di daerah seperti Alexandria, Syam, Haran, Jundi Saparun, dan lain sebagainya. Kawasan itu pada saat perluasan kekuasaan Islam dan bernaung di bawah wilayah kekuasaan pemerintahan Islam, para khalifah Islam saat itu tidak sedikit pun melakukan pengerusakan terhadap kekayaan intelektual yang ada di sana. Pertemuan dan kontak umat Islam dengan pengetahuan dan filsafat Yunani terjadi dalam suasana damai dan toleransi yang sangat tinggi. Karena umat Islam menyadari bahwasannya membangun peradaban tidak mesti harus merusak nilai-nilai budaya yang positif yang telah berkembang di wilayah tersebut. Pada saat Islam memasuki daerah-daerah pusat filsafat Yunani, ulama Islam sangat dibuat kagum dengan argumen filsafat yang disampaikan oleh teologi dari Kristen, Yahudi, dan ateis. Mereka sangat pintar dan menguasai betul logika dari Aristoteles dalam menyampaikan perdebatan dengan golongan Islam terkait dengan dasar-dasar keyakinan dalam agama mereka. Untuk melawan mengimbangi kemampuan teologi non-muslim, maka sadarlah para teologi muslim betapa pentingnya mempelajari logika dan filsafat Yunani. Nah, sebagai senjata untuk mempertahankan akidah Islam dari serangan non-muslim. Di sini, umat muslim diuntungkan dengan adanya pemaparan dari perdebatan dari hasil pemikiran teologi para non-muslim. Maka disitulah sadarlah para teologi-teologi muslim untuk bagaimana caranya em, menghasilkan pemikiran yang dapat mengimbangi dari pemikiran dari teologi para non-muslim yang tentunya teologi dari muslim ini dapat mengimbangi atau dapat membuat agama Islam itu kokoh terhadap akidah dari agama Islam itu sendiri. Nah, di sini eh, ada kalangan-kalangan atau anggota-anggota kaum muslimin yang mempelajari dari filsafat Yunani, yaitu ada kalangan Mu'tazilah seperti Wasilah bin Atta dan juga Al-Huzail Al-Alafah. Oke teman-teman, itu tadi 3 jurnal yang udah saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.